Baik, terima kasih untuk Perludian telah memberi kesempatan kepada Niken untuk melanjutkan jawaban ini. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang human resource? Human resource sendiri adalah sistem yang dibuat untuk mengatur sumber daya tenaga kerja yang ada di dalam sebuah perusahaan. Sistem tersebut diciptakan untuk memaksimalkan setiap individu secara efektif sehingga tujuan bersama dalam sebuah perusahaan dapat tercapai. Adapun pengelolaan yang berada di bawah wewenang human resource adalah meliputi seperti perencanaan, pengembangan SDM, proses seleksi rekrutmen, penentuan gaji, kompensasi, manajemen kerja, hingga menumbuhkan hubungan kerja antara karyawan. Next, apa saja yang menjadi wilayah kerja fungsi Human Resource Management? Sebutkan 8 fungsi tersebut. Pertama, mengelola kompensasi serta benefit karyawan, mengatur absensi karyawan, meningkatkan retensi karyawan, mengelola sistem rekrutmen, menyediakan pelatihan untuk karyawan bagi yang membutuhkan, mengurus payroll karyawan, mengelola evaluasi kinerja untuk semua karyawan, merumuskan peraturan dan SOP yang berlaku di perusahaan. Ketiga, apa perbedaan human resource dan human capital? Human capital bertugas mengalokasikan anggaran perusahaan untuk merekrut, melatih, dan membayar gaji karyawan sebagai investasi perusahaan, di mana investasi tersebut diharapkan mendatangkan pengembalian dan keuntungan atau return of investment (ROI). Human capital juga berfungsi untuk merancang strategi employee engagement, meningkatkan loyalitas karyawan, dan menurunkan turnover. Sedangkan human resource sendiri didefinisikan sebagai departemen yang mengelola manusia sebagai sumber daya perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Next, ceritakan sebuah pengalaman di mana Anda berselisih pendapat dan berkonflik dengan rekan kerja Anda di tempat kerja atau sebuah organisasi. Kebetulan kan sebelumnya bekerja di perusahaan properti yang mana posisinya sebagai admin sales. Tugas utama seperti menghitung price list atau harga jual untuk unit yang akan dijual, sehingga ini kan punya daftar angsuran yang harus dibayarkan oleh para konsumen. Di sisi lain, eh, di sisi lain saya punya teman bernama Handoko yang tugasnya sebagai collection staff dari divisi finance accounting tax, yang mana tugas utamanya seperti mengingatkan para konsumen untuk melakukan pembayaran tepat waktu. Dan pada hari itu kebetulan muncul situasi yang konsumen datang ke kantor marah-marah karena diberi SP oleh teman ikan tersebut, dan saat itu teman ikan melemparkan tanggung jawabnya kepada ikan untuk menyelesaikan kemarahan konsumen tersebut. Jujur ikan kaget dan dengan situasi tersebut, sehingga sempat beradu argumen sama teman ikan tersebut, sama Handoko. Setelah beradu argumen yang cukup lama, akhirnya kita berdua memutuskan untuk ketemu konsumen. Nah, karena setelah ini kan bertanya kepada konsumen, setelah ketemu terus bertanya, ternyata konsumen itu merasa kenapa tidak dihubungi dulu lewat chat, kenapa kok langsung diberi surat seperti itu. Nah, ternyata beliau ini belum bisa membayar angsuran karena tepat waktu karena rumahnya habis kemalingan kayak gitu, kena musibah. Akhirnya saya memanggil atasan Handoko yang bernama Bu Vivi tersebut untuk membantu menangani cash konsumen ini seperti itu. Nah, setelah berdiskusi dengan Bu Vivi, akhirnya memutuskan untuk memberikan kelonggaran selama 1 bulan untuk melakukan pembayaran kemudian dan tidak diberi denda keterlambatan. Akhirnya pun konsumen pulang dari kantor dengan ada senyum di wajah. Pengalaman ini menunjukkan pentingnya menanyakan terlebih dahulu bagaimana keadaan konsumen, kenapa sih konsumen itu telat membayar kayak gitu. Lebih ke komunikasi yang lebih terbuka, terus kemampuan untuk mendengarkan dan kemampuan untuk berkolaborasi mengatasi konflik di kerja itu. Terus
Next, mengapa Anda merasa mampu menjadi HR officer di perusahaan ini? Karena saya pribadi memiliki kombinasi keterampilan seperti pengalaman admin selama kurang lebih 2-3 tahun dan mengikuti keterampilan pelatihan staf HR dan staf admin di sebuah lembaga pendidikan yang center, dan beberapa kemampuan seperti kemampuan komunikasi, kemampuan interpersonal, serta pelatihan pendidikan yang terkait dengan posisi ini.